Hai, saya Sarman dari Telaga Suwung. Kali ini kita akan membahas tentang Kundalini. Di diri manusia, sebut saja ada rasa, mind, dan ada pikiran, intelek. Dalam jalur spiritual, anggap saja dibagi dua, ada jalur rasa dan jalur rasa itu jalur supernatural, dan ada jalur pikiran, jalur intelek, jalur yang mengungkapkan fakta-fakta kehidupan. Bisa juga disebut dengan jalur ilmiah. Salah satu guru saya nyebut jalur ini adalah jalur spiritual science. Nah, saya yang bicara ini, Sarman, kuat di jalur ini, di jalur fakta-fakta, di jalur spiritual science. Tapi saya ada pengalaman belajar di jalur supernatural, jadi sedikit banyak saya punya fakta untuk bicara ini. Nah, jalur rasa atau jalur supernatural yang terlihat adalah kesaktiannya, termasuk sakti dalam hal teknik membuat bahagia. Jadi kalau meditasi bisa siap, langsung bisa cepat gitu, karena sakti kan. Kemudian bisa terbang, bisa menyembuhkan jarak jauh, bisa menyembuhkan santet dan lain-lain, sakti lah pokoknya. Dukun-dukun tuh mirip-mirip dukun. Sebagian para wali berada di jalur ini. Para wali kan terkenal dengan saktinya ya, bisa terbang, bisa berjalan di atas air dan lain-lain. Nah, jeleknya jalur ini, jalur supernatural, adalah inteleknya atau daya berpikirnya biasanya kurang. Karena kan tidak terasa, bukan tidak pintar, tidak terasa aja. Karena kan jalur spiritual tuh diusahakan minim berpikir, makanya jadi berkurang. Alhasil jadinya kurang bijak, biasanya sering bertengkar, biasanya banyak musuh, biasanya kubu-kubuan, praksi-praksian biasanya, kalau belum sampai di titik bijak. Nah, yang terlihat biasanya sombong, jalur ini sombong biasanya, walaupun dianya sendiri ngaku rendah hati dan mengajarkan rendah hati. Tentu saja ini tidak berlaku untuk para wali, karena wali mah sudah jelas kalau wali ya nggak boleh sombong. Kalau masih ada sombongnya, belum layak disebut wali. Yang jelas saya lihat, karena saya punya kemampuan untuk, karena terasa untuk membaca batinnya seorang, apakah ini orang sombong, apa ini orang baik. Karena saya terbiasa terasa di grup untuk membaca orang, jadi saya pada kadarnya ya, bukan hebat, pada kadarnya tahu oh ini orang sombong. Nah, kebanyakan yang sakti-sakti itu biasanya sombongnya kuat, kebanyakan, tentu saja tidak semuanya. Nah, sombong ini jadi kelemahan di jalur rasa atau di jalur supernatural dalam hal jalur spiritual. Nah, dalam hal spiritual, keunggulan jalur rasa atau jalur supernatural ini adalah mudah untuk masuk kondisi hening, kondisi suwung, sangat mudah. Kenapa? Karena dia terbiasa untuk minim berpikir, langsung pakai rasa. Sedangkan hening suwung itu kan murni pure rasa, jadi seakan sangat mudah. Dan memang hari-harinya memang begitu. Hari-harinya suwung, hari-harinya hening. Jadi akan sangat mudah untuk mengalami bahagia, mengalami penyatuan dengan dimensi ketuhanan. Sangat mudah, karena mudah fokus, terbiasa meditasi, senang dia meditasi. Itu keunggulan dan kelemahan jalur rasa atau jalur supernatural. Nah, ini tenang ya, belum masuk Kundalini nih. Kundalini nanti terakhir. Nah, sekarang masuk jalur ilmiah, jalur berpikir. Keunggulan jalur berpikir adalah bijak. Dia adil, pas kalau bersikap tuh pas, kalau ngomong pas, kalau bikin keputusan pas, nggak bikin gaduh, musuhnya sedikit, karena pas. Kekuatan ikhlas dan syukurnya besar, sangar saya menyebutnya, karena orang ini sadar bahwa dia sedang berada di alam dualitas. Akan ada orang, menurut pemahaman dia, kesadaran dia, dan dia yakini dan praktekkan, akan ada orang yang kayak setan di dunia ini, dan akan ada orang yang seperti malaikat. Ya memang begitu adanya. Mau bagaimana lagi, seperti akan ada siang, akan ada malam. Ya nggak usah dipikirin, kalau nanti malam ya udah malam,
biasa saja menghadapi malam. Seperti halnya menghadapi hujan dan panas, ya sudah biasa saja. Nggak mendadak panas dingin marah-marah ketika datangnya malam, kan tidak, ya udah biasa saja. Asik-asik aja. Kepastian lain akan menurut orang ini adalah akan ada kemungkinan bertemu orang yang kayak setan, akan ada kemungkinan bertemu orang yang kayak malaikat. Ya sudah biasa saja seperti kita ketemu malam dan siang. Biasa saja. Kalau nggak ketemu orang yang kayak setan, ya pasti ketemu orang kayak malaikat. Ya udah begitu. Nggak usah heran, biasa saja. Ini kata orang jalur berpikir, jalur fakta-fakta. Emang fakta begitu kan? Jalur berpikir. Termasuk dia tidak heran, di dalam dirinya ada unsur setan dan ada unsur malaikat di dalam dirinya. Kadang muncul rasa-rasa sataniah, rasa galau, rasa malu, rasa minder. Kadang muncul rasa malaikatiah, rasa senang, terharu, bahagia, rasa malaikat, rasa-rasa positif. Ya sudah begitu, nggak usah heran. Seperti nggak heran ketika datang dingin, hujan. Nggak usah heran ketika datang kemarau. Ya biasa saja. Yang begini ini contohnya adalah para rasul. Kalau supernatural contohnya para wali dan para dukun. Yang ini adalah para rasul. Rasul dihina, diludahi, dilempari. Ya biasa saja, masih bisa senyum, masih bisa berbuat baik. Kenapa? Ya memang begitu. Dunia umum begitu, santai aja karena paham, ya emang begitu. Biasa saja, tidak heran, tidak curhat, tidak galau, tidak merasa aku merasa terdolimi, enggak, ya udah biasa saja. Kayak nyamperin kucing, kalau digigit ya udah biasa, emang kucing mah udah biasa kemungkinannya menggigit, namanya juga kucing. Dunia ini menurut para pemikir jalur ini adalah dunia ini ya akan ada orang yang berlaku kayak setan, biasa saja memang begitu. Akan ada orang yang berlaku kayak malaikat, ya sudah biasa saja, hidup memang begitu. Itu keunggulan jalur berpikir. Jadi keunggulan jalur berpikir mentalnya sangat kuat, sangar. Jangankan cuma dihina, digebukin, dia masih santai. Masih bisa, bukan berarti nggak balik gebukin ya. Kalau dia perlu ngegebukin, dia bisa sampai bikin orang meninggal, bisa saja. Cuman dia nggak gunakan kekuatan itu. Dia lebih suka ya udah beres masalahnya, mau dia balas dendam atau tidak itu urusan nomor 2, yang penting beres. Mentalnya sangat kuat. Biasanya orang di jalur spiritual seperti ini biasanya jadi pemimpin. Biasanya jadi pemimpin di masyarakat, minimal jadi tokoh. Contohnya adalah para rasul. Nabi Muhammad adalah diakui oleh dunia sebagai orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Nabi Nuh terkenal dengan kesabarannya. Mahatma Gandhi, pemimpin, terkenal dengan bijak dan sabar. Yang masih hidup adalah Dalai Lama, pemimpin Tibet. Beliau terkenal dengan mentalnya yang kuat. Jarang dikenal tapi kesaktiannya. Nabi Muhammad, nggak pernah dengar kan Nabi Muhammad bisa terbang, bisa berjalan di atas air, nggak pernah dengar kan? Karena memang bukan di jalur itu, tapi tetap sakti, cuman nggak dimunculkan. Nah, jalur menurut saya yang jalur spiritual yang cocok di zaman sekarang adalah bukan jalur yang bisa terbang. Itu cocok di zaman dahulu, tapi di saat ini lebih cocok kalau yang mentalnya kuat. Yang kalau dimarahin netizen ya biasa aja, netizen emang begitu, yang mentalnya kuat. Apakah jalur 2 ini ada yang jelek, ada yang baik? Enggak, semuanya sama. Yang jeleknya di jalur berpikir adalah tidak sakti, itu jelas. Kalau mau disebut kurang, tidak sakti, jelas. Jelek lainnya adalah kalau meditasi, kalau sholat, kalau ibadah ritual, sulit langsung masuk dalam gitu, sulit. Karena terbiasa berpikir, pikirannya aktif. Kalaupun bisa, lalu selama. Makanya Nabi Muhammad menganjurkan sholat tengah malam, karena tengah malam sholat waktunya mendukung dan lama kan, 11 rakaat ya, sholat tahajud lah, jelas. Nah itu jeleknya, dan kita masuk ke Kundalini. Dan inilah Kundalini ini bagian dari jalur rasa atau jalur supranatural. Arti Kundalini
dalam menurut bahasa adalah ular yang melingkar. Ini bahasa Sanskerta. Makanya di India identik dengan ular kobra karena Kundalini ini. Kundalini ini biasa akrab di ajaran Hindu. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar-gambar yang akan ditampilkan. Nah, seperti gambar-gambar yang ditampilkan, teman-teman bisa tahan di situ. Di tubuh kita ada pusat-pusat energi membentang dari tulang ekor sampai kepala. Pusat-pusat energi tersebut disebut cakra, ada 7 cakra. Nah, aktivasi cakra paling bawah sampai ke atas bergeraknya seperti ular melingkar. Seperti gambar yang teman-teman lihat, seperti ular melingkar. Nah, ular melingkar ini disebut dengan Kundalini. Sesederhana itu. Kundalini adalah ular melingkar, cakra-cakra. Kalau teman-teman mau mendalami, silahkan dalami. Tapi karena ini jalur rasa harus pakai guru. Kalau enggak pakai guru ini berbahaya. Sekian, sampai jumpa lain waktu.